Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan membahas sebuah game yang sederhana dari Daniel Dubov. Meskipun demikian, game ini penuh taktik yang luar biasa. Kali ini Dubov mengalahkan Magnus Carlsen di Champion Chess Tour Opera Your Rapid 2021. Daniel Dubov memulai dengan D4. Magnus membalas kuda F6. Dubov langsung mendorong C4. Setelah itu E6. Sekarang Dubov punya dua pilihan, mengembangkan kuda ke petak C3 atau kuda ke petak F3. Di posisi ini, Dubov memilih pengembangan kuda F3, membawa permainan menuju pembukaan Hindia Mentri. Magnus Carlsen mendorong B6 bersiap untuk menciptakan gajah fianchetto. Hal yang sama juga dilakukan oleh Dubov. Setelah itu gajah fianchetto dan Dubov juga gajah fianchetto. Kemudian gajah B4, skak. Merespon hal ini, Dubov memilih untuk menantang pertukaran gajah petak gelap. Magnus mendorong pion C5. Setelah itu gajah makan gajah, lalu pion makan gajah. Dubov kemudian rokade untuk mengamankan rajanya, begitu pula dengan Magnus Carlsen. Setelah itu kuda B ke petak D2 dibalas dengan A5 dan kemudian benteng E1. Magnus di posisi ini mendorong D6 dan Dubov mendorong E4. Dubov memiliki 3 pion yang menguasai petak-petak penting di pertahanan hitam. Selanjutnya, Magnus Carlsen memainkan langkah terbaik. Kuda F mundur ke petak D7. Ini dibalas dengan menteri E2. Setelah itu E5 menantang pion. Di posisi ini, Daniel Dubov tidak menukar pion. Dia membawa benteng A ke petak D1 untuk membayang-bayangi menteri. Kemudian kuda C6 menyerang pion D. Daniel Dubov merespon hal ini dengan menarik mundur kuda ke petak F1, membuka ruang bagi benteng untuk menjaga pion. Setelah itu, menteri ke petak F6 menambah tekanan pada pion D. Dubov merespon hal ini dengan menempatkan kuda di petak E3. Ini membiarkan kuda makan kuda dan menyerang menteri. Dibalas dengan kuda makan kuda. Setelah itu pion makan kuda dan menyerang kuda E. Di posisi ini, Daniel Dubov tidak terburu-buru untuk melarikan kuda. Dia menemukan langkah serangan balik terlebih dahulu. E5 menyerang menteri dan juga membuka ruang serangan pada gajah fianchetto. Ada 3 pilihan bagi Magnus di posisi ini. Jika kuda makan pion, maka gajah makan gajah menyerang benteng. Apabila pion makan kuda, maka F4 menyerang kuda dan juga masih menyerang benteng. Kuda mundur menyelamatkan diri akan dibalas dengan gajah makan benteng. Setelah itu benteng makan gajah dan Dubov unggul jumlah benteng. Kalau di posisi ini pion makan pion, maka gajah makan gajah dan juga menyerang benteng. Pion makan kuda lalu dibalas dengan gajah makan benteng. Setelah itu pion makan pion, skak, menteri makan pion dan mengadu menteri. Menteri makan menteri, raja makan menteri. Setelah itu kuda ke petak C5. Putih unggul 1 perwira karena gajah akan mundur ke petak D5. Oleh karena itu, langkah terbaik pada posisi ini yang juga dimainkan oleh Magnus Carlsen adalah menteri makan pion. Ini menyebabkan gajah makan gajah dan menyerang benteng. Benteng A7 menyerang balik gajah dan dibalas dengan menteri G4. Kalau di posisi ini pion makan kuda, maka
Menteri makan kuda. Putih unggul 1 perwira. Kalau di posisi ini benteng makan gajah, maka ini akan dibalas dengan kuda D5, membuat menteri hitam terjebak. Apabila F5 menyerang balik menteri putih, ini akan dibalas dengan menteri H3 dan menteri hitam dipastikan tidak punya jalan pulang. Kuda ke petak C5 adalah langkah terbaik. Ini akan dibalas dengan benteng makan menteri. Hitam kalah secara kualitas. Atau jika di posisi ini H5 dimainkan untuk menyerang balik menteri, maka ini akan dibalas dengan benteng makan menteri. Jika hitam berani untuk mengambil menteri, maka ini adalah skakmat dalam 2 langkah dengan Anastasia Mate. Dimulai dengan kuda E7, skak. Kemanapun raja lari, misalnya ke petak H7, akan dibalas dengan benteng H5, sebuah skakmat yang sangat cantik. Oleh karena itu, pada posisi ini, Magnus Carlsen menyembangkan kuda F6 sambil menyerang menteri, dan dibalas dengan menteri makan pion D4 mengadu menteri. Magnus Carlsen terlebih dahulu mengambil gajah, setelah itu menteri makan pion dan mengadu menteri. Kemudian menteri makan pion B2. Daniel Dubov kemudian menyerang menteri dengan benteng D2 dan Magnus melarikan menteri ke petak C3. Ini langsung dibalas dengan kuda D1 menyerang menteri dan juga untuk mengancam skakmat. Jika di posisi ini menteri makan pion, maka menteri makan benteng, skak, raja harus makan menteri. Setelah itu benteng D8, skak, kuda terpaksa menutup skak, dan benteng makan kuda, skakmat. Di posisi ini Magnus Carlsen memilih menempatkan benteng ke petak E8. Ini langsung dibalas dengan benteng makan benteng. Setelah itu kuda makan benteng dan menyerang balik menteri, namun kuda makan menteri. Sampai di posisi ini Magnus Carlsen kemudian langsung menyerah. Jika pion makan kuda, maka menteri D8 dan mengancam skakmat. Jika kuda makan menteri, maka benteng makan kuda, ancaman backrank mate. H6 harus dimainkan. Setelah itu kuda ke petak D5. Dubov unggul 1 perwira. Sebuah game yang sangat luar biasa dari Daniel Dubov. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gensunasunus.